Sangat menyentuh. Meski tanpa Nagita Slavina, Raffi Ahmad panjatkan doa-doa khusus di depan Ka'bah ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah. Raffi Ahmad selain bersyukur atas segala rahmat yang ia nikmati selama ini, Raffi juga berdoa untuk dirinya dan keluarga, serta untuk orang tuanya. Raffi juga didoakan para fans dan netizen dengan doa-doa yang baik yang mereka panjatkan melalui sosial media. Namun, meski sedang menunaikan ibadah haji, Raffi kali ini tetap masih bekerja sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia dari Tanah Suci, Mekah, dan menunjukkan rasa tanggung jawabnya yang tinggi. Lantas, seperti apa kesibukan Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden di tengah ia menunaikan ibadah haji? Seperti apa pula kebaikan-kebaikan Raffi Ahmad yang telah dikisahkan oleh rekan-rekannya selama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Raffi Ahmad tampak khusyuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah. Meski kali ini Raffi Ahmad naik haji tanpa ditemani Nagita Slavina, namun ia tetap terlihat tenang memanjatkan doa di depan Ka'bah. Maka seperti inilah doa-doa Raffi Ahmad saat sedang menunaikan ibadah haji. Masya Allah, Alhamdulillah, diberi kesempatan sujud dan solat di saf terdepan, tepat di depan multazam dan pintu Ka'bah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ampuni kami dan kedua orang tua kami, serta limpahkan kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, di tempat yang begitu mulia, di Mustazam, kami menitipkan segala doa, harapan, dan rasa syukur hanya kepada Allah. Terimalah, mohonkan tak buat kami, Ya Allah, Ya Rabb. Ya Allah, anugerahkan hati yang tenang dan doa-doa yang Engkau kabulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Di antara jutaan doa dan langkah kaki umatmu, Engkau izinkan kami menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Astagfirullahaladzim atas segala dosa dan khilaf yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kabulkan doa-doa kami dan bersihkan hati kami. Semoga setiap langkah di Baitullah membawa keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Raffi Ahmad itu pun diamini banyak fans dan netizen di jagat maya. Bahkan mereka juga memanjatkan doa khusus dan doa-doa terbaik untuk Raffi, dan khususnya agar Raffi dapat menjadi haji yang mabrur. Mabrur hajinya orang baik, amin. Masya Allah, tabarakallah, Aa Raffi, insya Allah mabrur Aa, karena Aa benar-benar orang baik. Masya Allah, semoga ibadahnya dilancarkan ya Aa. Semoga Allah melindungi Aa Raffi dimanapun berada, diberikan kesehatan, lancar, dan balik ke Indonesia dalam keadaan sehat, walafiat, selamat, dan menjadi haji mabrur. Doa terbaik buat Aa Raffi. Saya yakin Aa orang baik, pasti semuanya dimudahkan. Amin. Meski sedang menunaikan ibadah haji, Raffi Ahmad pun tetap menjalin tugasnya sebagai pejabat publik, yaitu utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dan inilah yang dilakukan Raffi dengan penuh tanggung jawab dan mulai melakukan tugasnya sebagai utusan khusus Presiden. Raffi Ahmad mengikuti tugas tersebut melalui dokumentasi digital yang dibagikan. Raffi tampak terlibat aktif dalam aktivitas dinas bersama jajaran otoritas Indonesia dengan menghadiri rapat tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pertemuan penting ini turut melibatkan Menteri Urusan Haji dan Umroh, unsur pemerintah, serta para anggota DPR RI.
yang berfokus pada kesiapan logistik dan pelayanan menjelang puncak haji di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut postingan Raffi Ahmad terkait rapat yang diikutinya di tengah menunaikan ibadah haji. Menghadiri rapat tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi bersama Menteri Urusan Haji dan Umroh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf beserta jajaran Wakil Ketua DPR RI Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsurijal dan Komisi 8 DPR RI untuk membahas kesiapan puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sebelumnya, Raffi Ahmad diketahui menyumbangkan 100 kambing untuk dikurbankan saat Hari Raya Idul Adha. Raffi Ahmad kembali menunjukkan niat tulusnya untuk berkurban di tahun ini. Kebaikan Raffi Ahmad melalui kurban kali ini lagi-lagi terkuak lantaran aksinya yang memborong ratusan ekor hewan kurban dari sapi hingga kambing dan domba. Raffi Ahmad membeli sapi dan kambing serta domba untuk dijadikan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha nanti. Sudah 2 tahun ini, Raffi Ahmad membeli hewan kurban dari Wardah Zaid, Ibunda Fadil dalam jumlah fantastis. Tahun ini, Raffi Ahmad memborong 100 ekor kambing dan domba dari orang tua Fadil Jaidi. Orang tua Fadil Jaidi, yaitu Pak Muh dan Wardah Zaid, secara eksklusif di hadapan tim intens investigasi menunjukkan 100 ekor kambing yang telah dipesan oleh Raffi Ahmad untuk disumbangkan pada Hari Raya Kurban atau Idul Adha tahun ini. Yang secara mengejutkan, Raffi membeli 100 ekor kambing ini dengan harga bervariasi di kisaran 2,5 juta rupiah hingga 12 juta rupiah per ekor. Dengan harga tersebut, orang tua Fadil Jaidi meraup keuntungan fantastis. Karena jika nilai minimal kambing yang dijual kepada Raffi Ahmad adalah 2,5 juta rupiah dan dikalikan 100 ekor kambing, maka Raffi minimal harus mengeluarkan uang lebih sekitar 250 juta rupiah. Karena kebaikan Raffi tersebut, maka Wardah, sang ibu pun bahkan melambungkan doa khusus untuk Raffi Ahmad, yaitu doa agar Raffi Ahmad semakin banyak mendulang rejeki. Tak hanya itu, sebelumnya, di tengah persiapan Raffi Ahmad berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji beberapa hari lalu, pihaknya berburu kurban unik di salah satu peternakan. Anak Raffi, yaitu Lili, memilih kerbau bule seberat 680 kg. Sedangkan Rayanza memilih sapi putih sulil dan sapi jumbo 1 ton yang diberi nama Panda. Dengan demikian, total hewan kurban Raffi Ahmad tahun ini menurut Haikal karyawannya adalah sangat fantastis. 25 ekor sapi dan 100 ekor kambing pilihan dan kualitas terbaik. Ya alhamdulillah tahun ini tahun dia ngambil 50, tapi janji tahun depan mau ngambil 100 gitu. Mungkin tahu dari Fadil atau apa, tahu dari apa, ini kita ngepost terus datang ke sini beli langsung 50 buat bagi-bagi sih Raffi, kan orangnya baik buat karyawannya mungkin. Yang diambil Raffi itu berbagai, ada domba atau cuma ada domba sama kambing. Oh gitu. Ada domba sama kambing. Ini yang besar ini. Yang range harganya dari berapa? Dan harganya dari harga 2,5 juta sampai ada yang 12 juta. 12 juta. Nah, kalau punya Raffi udah dipilih kan kemarin yang mana Udah. aja? Mungkin kan Raffi bukan buat kurbannya, ini mungkin Raffi udah itu buat bagi-bagi aja ini. Ini punya Raffi semua nih. Nih. Oh, dikumpulin satu kandang ya? Ya nih. Tuh punya Raffi nih, pada tidur siang-siang. Berarti di ini 100 sampai situ. Ini sampai ke sana itu. Oh, berarti ngeborong banyak tahun ini? 100, tahun lalu 50, sekarang 100, alhamdulillah. Semoga Raffi banyak rezekinya, nyenengin orang banyak. Hampir sama. Tahun kemarin tuh 25 sapi, 100 kambing.
Mungkin tahun ini ya serupa kali. Tinggal kambing belum official, tapi kemarin pas ketemu AA dia juga udah nanya gimana sapi, domba gitu. Dia udah dijelasin ini segini. Oke, ya udah tinggal lu jalanin aja gitu. Sebelum Raffi Ahmad berangkat ke Tanah Suci, Mekah untuk menunaikan ibadah haji, Gideon Tanker sempat mengungkapkan rasa kecewanya kepada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Caca Tanker. Gideon Tanker yang merasa lelah memperjuangkan keadilan dalam kasusnya terkait pembagian harta Gonogini melawan mantan istri, Rieta Amalia, dan anak-anaknya, Caca Tanker dan Nagita Slavina. Bahkan, ia merasa kecewa atas klaim telah berdamai dari pihak Caca, Nagita, dan Rieta Amalia. Gideon juga membantah klaim telah berdamai dari pihak mantan istrinya. Ia pun berharap tidak ikut arus pengaruh Nagita, Caca, dan Rieta Amalia, tapi berharap Raffi Ahmad menjadi jembatan yang mendamaikan kedua kubu. Gideon Tanker juga mengungkapkan rasa kecewanya ketika ia mendapati bahwa nomor handphonenya diduga diblokir oleh Nagita Slavina dan Caca Tanker, puterinya. Hal itu sangat disayangkan Gideon Tanker karena sebelumnya telah terjadi pertemuan kedua pihak meski tidak membicarakan masalah yang seharusnya dipecahkan bersama. Tapi pada pertemuan itu dinilai Gideon Tanker hanyalah pertemuan untuk melepas kangen yang telah menggumpal lama dalam kalbu keduanya. Menyangkut dengan laporan kami tentang surat palsu ya. Jadi pemberitaan selama ini yang mengatakan bahwa klien kami Om Gideon Tanker sudah berdamai, ya. Tapi yang terjadi silakan mungkin Om bisa bicara. Ya, jadi itu hanya pendapat masyarakat ya. Tapi ternyata memang belum damai. Ditelepon juga nggak mau. Apa itu udah damai? Benar. Kalau ditelepon nggak mau damai apa enggak? Nyaut dong? Belum. Iya. Iya, begitu kenyataannya. Oh iya, udah capek. Gimana nih Om? Nuntut kebenaran kok. Bukannya mencari-cari kesalahan, tapi memang begitu tuntutannya. Saya perlu luruskan, garis bawahi, yang dimaksudkan Om bahwa damai dan sebagainya itu tidak seperti itu. Kayak gimana? Yang telepon susah dihubungi. Terserah deh, anggapan kalian bagaimana? Di pertemuan kemarin di salah satu mall makan siang itu. Iya cuman itu 2 tahun lalu. Sebenarnya dia harus tahu sendiri dong, dia harus jadi jembatan yang bagus buat keluarga saya. Percaya nggak? Bukannya memusuhi saya. Nggak bahas apa-apa, cuma dia diajak tahu, makan aja. Ajak makan, tahu dia ngomong kayak ini gini gitu loh. Kalian baca, padahal dia mesti ketemu saya janjian. Diajak makan. Mau ngobrol. Ya sejam lebih lah. Sama cucu, itu cuma ngobrol sama cucu. Jadi anak-anak itu hanya bertemu Om setelah mereka puas, ya kan? Sudah bisa bertemu. Setelah itu apa? WA-nya Om sudah terblokir dan nomor-nomor itu tidak bisa dihubungi. Kejam nggak itu? Itu yang Om alami sampai hari ini. Om bilang sama saya. Nggak tahu dengan alasan apa mereka tidak pernah mau jawab telepon saya. Dari Caca, Gigi, Raffi, hanya Lala aja yang saya sering telepon. Kabar cucu bagaimana? Komunikasi yang kembali terputus yang diklaim Gideon Tanker terjadi antara dirinya dengan kubu Nagita Slavina, Caca Tanker, hingga Rieta Amalia. Ada harapan dari pihak Gideon Tanker bahwa laporan polisinya di Polda Metro Jaya bisa diproses. Gideon Tanker bahkan berharap pihak penyidik segera memanggil terlapor, dalam hal ini Rieta Amalia CS, untuk diperiksa terkait laporan yang telah ia layangkan. Dan inilah pesan kekecewaan Gideon Tanker serta harapannya untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta Caca Tanker. Laporan kita itu di Polda Metro Jaya itu
sudah berpindah dari sub Renakta ke sub yang lain. Karena Renakta sudah dijadikan perlindungan anak. Jadi LP itu dipindahkan. Kami cross check, tadi sudah bertemu semua para penyidik yang baru, ya kan? Jadi yang tangani sekarang ini Jatan Ras sudah kita bertemu. Jadi kita mulai dengan yang baru ya. Saya harap bisa lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Janji daripada penyidik, sesegera mungkin mereka akan panggil terlapor itu untuk mendengarkan apa dan mengapa sampai mereka dilaporkan. Keluarga saya yang saya sayang, segera atau kapanpun, bagaimana caranya supaya hubungan kita kembali baik. Di sisi lain, kebaikan Raffi Ahmad selalu diingat oleh orang-orang yang pernah dibantunya. Lantas, seperti apa kebaikan Raffi Ahmad yang pernah ia lakukan kepada sesama sebelumnya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, kebaikan yang selama ini dilakukan secara diam-diam oleh Raffi Ahmad justru diungkapkan oleh orang-orang yang pernah mendapat bantuan darinya. Yang terkini diungkapkan oleh ibunda almarhumah Julia Perez. Sri Wulandsi mengungkap bahwa Raffi Ahmad telah dengan ringan tangan membantu dirinya di saat membutuhkan. Ia mengungkap bahwa Raffi Ahmad secara tiba-tiba saja memberinya bantuan uang pada tanggal 17 Agustus tahun lalu. Uang tersebut digunakan ibunda almarhumah Jupe untuk memperbaiki musola peninggalan putrinya itu yang berlokasi di Serang, Banten. Sri Wulandsi juga menjelaskan alasannya ingin menjual apartemen kepada Raffi. Pasalnya, unit tersebut sudah tidak digunakan, namun tetap memiliki beban biaya IPL sekitar 6 juta rupiah per bulannya. Sementara itu, ia juga membutuhkan dana untuk memperbaiki rumah singgah dan juga musola agar bisa kembali digunakan dan bermanfaat bagi orang lain. Sekarang gue mau ngobrol sama dia. Ngobrol aja dulu. Tadi tanya-tanya kenapa, maunya gimana, mau apa. Ya. Nah, nih gue sekarang sudah sama sama mama almarhum Jupe. Nih gue mau ngobrol. Kemarin kan mama bilang di Instagram tuh wartawan rame, ya kan? Kenapa Raffi Ahmad? Kenapa Raffi Ahmad? Kenapa mama ngomong Raffi Ahmad? Sebenarnya semuanya baik, temannya si almarhum tuh semuanya baik. Tapi yang mama selalu inget tuh pesannya si Jupe waktu itu di rumah sakit. Mama, kalau mama ada apa-apa, hubungin Raffi Ahmad aja. Keingetan. Dan kemarin kalau nggak salah 17 Agustus kemarin pun juga Raffi tiba-tiba, Mama sehat ya Ma. Mama Raffi mau kasih uang jajan buat Mama. Alhamdulillah ya Allah, Raffi masih ingat Mama. Kadang-kadang aku 17 Agustus kemarin. 17 Agustus kemarin. Tiba-tiba dia kontak Mama, dia bilang Raffi mau kasih uang jajan buat Mama. Padahal Raffi kayak tahu perasaan Mama yang apa yang Mama perlu pada saat itu. Padahal Mama lagi perlu untuk betulin musolahnya si almarhum di Serang. Jadi alhamdulillah Raffi ngasih uang Mama. Uang itu Mama gunain untuk betulin musolahnya. Almarhum punya musola sama rumah singgah. Jadi mau jual apartemen untuk. Jadi Mama mau jual apartemen, dan apartemen itu pun juga udah semenjak dia meninggal, almarhum kan 8 tahun.
jadi kan belum diisi. Dan itu pun jadi nggak bisa diapa-apain, mama nggak ada pemasukan. Dan apartemen itu tiap 3 bulan sekali harus kita bayar APL 2 unit aja 6 juta. Mama dari mama keberatan. Kalau bisa Raffi, tolong mama bayarin yang satu ini untuk keperluan buat betulin rumah singgah, betulin musola, dan mama untuk ngisi yang sebanyak itu. Jadi mama ada tanggungan mama, jadi mama punya uang bulanan mau sewain. Jadi kenapa Raffi Ahmad gitu? Kebaikan Raffi Ahmad tak hanya dirasakan oleh ibunda almarhumah Julia Perez. Sebelumnya, komedian Bedu juga mengaku telah merasakan bantuan yang sangat berarti dari Raffi Ahmad ketika dirinya tengah membutuhkan uluran tangan orang lain. Menurut pengakuan Bedu, hal itu terjadi ketika kondisi ekonomi Bedu benar-benar tengah terpuruk akibat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Saking terpuruknya, Bedu kala itu sampai tidak bisa memperbaiki pompa airnya yang rusak akibat meledak. Dalam kondisi demikian, Bedu bahkan sampai berniat menjual rumahnya yang telah menyimpan banyak kenangan indahnya bersama keluarga. Namun ketika Bedu sulit menemukan solusi, pertolongan datang dari Raffi Ahmad. Meski tawaran Bedu untuk menjadi asisten pribadi Raffi Ahmad saat itu tak dipenuhi Raffi Ahmad, namun Raffi langsung mentransfer uang sejumlah 5 juta rupiah ketika Bedu bermaksud untuk meminjamnya dan berjanji akan dikembalikan. Hal itu Bedu lakukan untuk memperbaiki pompa air di rumahnya yang tidak berfungsi akibat alami kerusakan fatal. Namun, ketika Bedu hendak mengembalikan uang Raffi tersebut, suami Nagita Slavina ini tidak mau menerimanya dengan alasan ia tulus ingin membantu Bedu. Hal itulah yang membuat Bedu melihat sosok Raffi Ahmad sebagai orang yang baik hati. Cerita kebaikan Raffi Ahmad juga dirasakan komedian Opi Kumis. Opi Kumis mengaku bahwa Raffi Ahmad sering mentransfer sejumlah uang kepadanya. Uang tersebut dipergunakan untuk disumbangkan atau membeli kebutuhan anak-anak yatim yang berjumlah 150 orang. Diakui Opi Kumis, setiap kali Raffi Ahmad mentransfer uang untuk anak yatim, nominalnya tidak sedikit. Dan tanpa diminta, Raffi bahkan mentransfer hingga 2 kali dalam sebulan untuk disumbangkan kepada anak-anak yatim. Kebaikan Raffi Ahmad tersebut membuat Opi Kumis merasa sangat berterima kasih kepada suami Nagita Slavina ini dan bahkan mengacungkan 2 jempolnya. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Memang juga saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Raffi Ahmad emang orang baik lah, wajar kalau dia sukses karena dia selalu membantu orang kan saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak pegang uang segala macam. Itu pompa air meledak keluar. Nah, aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta nanti gue ganti nih. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu langsung sama dia cepet sekali. Langsung ditransfer. Alhamdulillah makasih Vi. Gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Baik banget gitu. Itulah yang dilakukan Raffi Ahmad. Terima kasih Raffi Ahmad gitu. Ajak gue kerja lah, kalau ada apa-apa ajak gue lah gitu kan. Gak apa-apa dah gue jadi asisten lu, gak apa-apa dah gitu kan. Bawain tas lu, gak apa-apa. Lu bisa aja lu bos, kata dia, bercanda-bercanda gitu kan. Ya ampun bos, kata dia gitu kan. Iya gue serius nih Vi, gue bilang. Tapi kan kalau gue yang bawain kan beda dong harganya sama orang lain, karena kan gue artis. Gue gituin kan. Gue ketawa-tawa aja. Tapi kemarin awal dari pandemi ya sudah mulai berkurang satu dari 3 pekerjaan tinggal 2 tinggal 1 pekerjaan, tidak ada pekerjaan, tinggal undangan bintang tamu MC aja segala macam ya kan. Sekarang juga untuk menyesuaikan supaya banyak rate yang tadinya saya sekian, saya turunkan sekian biar tetap intensitasnya ada gitu kan. Ya inilah situasi dan kondisi yang harus saya hadapin sekarang. Jadi saya harus meridhoi agar insya Allah, saya bersyukur apa yang Allah kasih sampai saat ini, sampai sekarang pada saya sangat bersyukur. Alhamdulillah ini masih jauh di atas kehidupan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bisa dikatakan lebih memprihatinkan lagi gitu. Karena berita inilah akhirnya membuat ini menjadi besar. Berita yang tidak benar akhirnya menjadi besar, ya saya harus luruskan bahwa ini nggak benar.
preventif saja, pencegahan gitu loh kan di kemudian hari, karena jangan sampai ada pinjaman, tunggakan, gaji karyawan, gaji itu yang tidak terbayar karena mereka sudah kerja. Jadi saya siapkan dari sekarang. Banyak teman-teman artis Jogja juga yang bisa kerja di Jakarta dengan sangat gampang sekali. Di sisi lain, Raffi Ahmad yang merasa bangga dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Lantas, apa pula yang membuat pengusaha asal Bali, Ajik Krishna, merasa bangga dengan Raffi Ahmad? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Raffi Ahmad sebelumnya secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi mengaku merasa bangga dan bahagia ketika dirinya ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni pada tanggal 22 Oktober 2024. Raffi Ahmad mengungkapkan bagaimana kesibukan dirinya saat ini setelah didaulat sebagai staf khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dengan tugasnya tersebut, Raffi Ahmad memastikan bahwa dirinya berusaha memajukan generasi muda, terutama di bidang seni. Sebagai utusan khusus Presiden, Raffi mengaku tanggung jawabnya semakin banyak dan berat. Raffi juga menceritakan kehadirannya di Bali ketika itu untuk mendukung kegiatan yang digelar oleh sahabatnya, pengusaha Ajik Krishna. Semua itu bermula dari kedekatannya dengan Ajik Krishna yang sudah terjalin sejak lama. Ia menyebutkan sudah dekat dengan Ajik Krishna sejak keduanya memulai usaha mereka dari nol. Bahkan, ketika Raffi Ahmad ingin menikahi Nagita, ia juga curhat kepada Ajik Krishna. Ya sebenarnya tanggung jawabnya aja lebih banyak lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tapi terkadang juga aku bisa memposisikan diri di mana memang aku sedang menjadi utusan presiden, sedang menjalankan tugas negara, di mana masih juga sebagai entertainer, masih juga sebagai ayah, masih juga sebagai seorang suami. Jadi ya kita sama-sama aja sih. Jadi tergantung gimana kita. Misalnya kalau hari ini ya kebetulan karena Aji juga di sini membawa seni budaya, jadi aku juga bisa support sebagai utusan presiden. Kebetulan kan di bagian pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ini supaya generasi muda ini tahu untuk menjadi sosok seorang sukses seperti Aji. Dan juga untuk para pekerja seni ini kita berkolaborasi, kita saling mendoakan, saling support satu sama lain, kita bisa sukses bersama. Karena saya selalu percaya dalam satu buah kesuksesan itu tidak ada orang yang sukses karena dirinya sendiri, pasti karena timnya, karena keluarganya, karena orang di sampingnya. Terkadang pasti itu semua ada risiko, ada pilihan-pilihan, itu kan semua ada risiko. Pilihannya ya memang sekarang sedikit waktunya sama keluarga, lebih sedikit. Itu juga kadang kayak weekend yang biasanya juga bisa sama keluarga, tapi kadang weekend harus di luar kota. Karena banyak tugas-tugas negara untuk mensosialisasikan ke generasi muda sama ke pekerja seni, itu juga banyak dilakukan di Jumat Sabtu Minggu. Ya di Senin sampai hari Kamis, di hari-hari biasa ya kita juga masih melakukan aktivitas di dalam kota di Jakarta. Jadi tapi terwaktunya kita harus bagi-bagi dan juga ya tapi dipikir-pikir kesempatan itu nggak datang 2 kali untuk kita menjadikan pembelajaran hidup. Mudah-mudahan juga bisa memberikan sesuatu untuk orang lain. Enggak juga sama aja juga susah juga. Ya enggak, kita kan dulu pernah susah ya. Kita kan dulu juga pernah susah, dari susah maksudnya. Kita ini juga waktu kita lagi susah ini pernah merasakan gitu. Kalau ditolong itu, dibantu sama orang itu, wah semuanya bukan main. Dan insya Allah kan kita ngedoain orang itu. Jadi ya rasa-rasanya ya kita juga spontan aja. Enggak bukannya kita bikin kayak panti asuhan untuk bantu orang gitu, enggak, maksudnya itu kan private aja. Ya sama aja semuanya, ya itu kan semuanya kalau kita nolong orang ya tolong
sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ya nggak terlalu berlebihan, ya pasti juga rezeki juga sudah diatur oleh Allah SWT. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen